Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang moluska. Pengertian moluska sendiri yaitu bahasa Romawi molis yang berarti lunak. Film moluska meliputi keong, kerang, cumi-cumi, gurita, dan sotong. Bentuknya simetri, bilateral, tidak beruas. Di antaranya mempunyai cangkang dari kapur dan mempunyai kaki ventral. Pada keong, kaki ini biasanya digunakan untuk mengaduk melalui dasar lumpur, dan pada cumi-cumi untuk menangkap mangsa. Ciri-ciri moluska sendiri yaitu hewan bertubuh lunak, tidak bersegmen-segmen, embrionya tripoblastik. Tubuh lunak dibungkus oleh mantel yang dapat menghasilkan bahan cangkok berupa kalsium berkarbonat. Cangkok berfungsi sebagai rumah. Ada moluska yang tidak memiliki cangkok seperti cumi-cumi, sotong, gurita, dan siput telanjang. Alat pencernaan telah berkembang sempurna memanjang dari mulut atau anus. Yang selanjutnya alat ekskresi berupa ginjal. Sistem peredaran darahnya terbuka kecuali cephalopoda yang tertutup. Alat kelamin umumnya dioeceous, ada pula yang hermaprodit. Alat respirasi berupa pulmonum, epidermis, selaput mantel atau insang. Syaraf yang berkembang baik, ganglion cerebral, G, pedal, dan G visceral. Ini massa visceral. Anatomi moluska. Tubuh moluska mempunyai 3 struktur anatomi, antara lain kaki. Untuk penjuluran, bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Massa visceral, bagian tubuh yang lunak tempat terdapatnya organ-organ tubuh. Mantel, bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Ini adalah tentakel, mata, mulut, cangkang, mantel, gonad, anus, rongga mantel. Klasifikasi filum moluska berdasarkan bentuk dan kedudukannya. Moluska dibagi ke dalam 5 kelas, yaitu Amphineura, Gastropoda, Cephalopoda, Scopoda, Bivalvia, yaitu Amphineura golongan kiton, Gastropoda golongan siput, Cephalopoda golongan cumi-cumi, Scopoda golongan si cangkang gading, Bivalvia golongan kerang. Amphineura atau Polyplacopora golongan kiton. Hewan ini hidup di laut, dekat pantai, atau di pantai. Tubuhnya bilateral simetri dengan kaki di bagian perut atau memanjang. Ruang mantel dengan permukaan dorsal tertutup oleh 8 papan berkapur, sedangkan permukaan lateral mengandung banyak insang. Hewan ini bersifat hermafrodit, berkelamin 2. Fertilasi eksternal, pertemuan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh. Contohnya Siptochiton sp atau kiton. Ini morfologi Polyplacopora, dan ini adalah Chiton sp bagian dorsal dan bagian ventral. Sekian dari saya. Selanjutnya ada teman saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai Gastropoda atau golongan siput dan siput telanjang. Gaster yang artinya perut dan pados yang artinya kaki. Jadi, gastropoda yaitu hewan berbentuk lunak, berjalan dengan perut yang dalam hal ini disebut kaki. Kelas terbesar dalam filum moluska. Sebagian mempunyai cangkok dan berbentuk kerucut terpilin. Ada yang tidak punya cangkok yaitu siput telanjang. Gerakan gastropoda disebabkan oleh kontraksi-kontraksi otot seperti gelombang dimulai dari belakang menjalar ke depan. Pada waktu bergerak, kaki bagian depan memiliki kelenjar untuk menghasilkan lendir yang berfungsi untuk mempermudah berjalan, sehingga jalannya meninggalkan bekas. Di kepala terdapat antena dan mulut. Yang hidup di darat, antena 2 pasang, sepasang tentakel panjang, terdapat mata maupun mampu membedakan gelap dan terang saja. Nah, sedangkan yang sepasang tentakel pendek sebagai indera pembau. Gastropoda umumnya pemakan tumbuh-tumbuhan atau disebut hewan herbivora. Sistem pencernaannya, mulut dengan rahang terdiri dari zat tanduk. Di dalam mulut terdapat lidah parut atau radula, kerongkongan lambung yang bulat, usus halus yang berakhir di anus. Alat pernapasannya yang hidup di darat menggunakan paru-paru atau pulmonum, sedangkan yang hidup di air menggunakan insang. Alat ekskresi berupa ginjal yang terletak di dekat jantung. Sistem peredaran darah yaitu terbuka, termasuk hewan hermafrodit tetapi tidak mampu melakukan autofertilisasi.
seperti gambar samping, yaitu gambar di atas adalah gambar siput air tawar atau Lemania javanica, sedangkan yang gambar di bawah yaitu siput telanjang atau Areolimax columbianus. Yang selanjutnya yaitu mengenai cephalopoda atau golongan cumi-cumi. Cephalopoda, cephale yang artinya kepala, sedangkan padus yang artinya kaki, adalah moluska yang berkaki di kepala. Kecuali Nautilus, keluarga cephalopoda tidak bercangkok luar. Cumi-cumi dan sotong memiliki 10 tentakel yang terdiri dari 2 tentakel panjang dan 8 tentakel lebih pendek. Gurita memiliki 8 tentakel yang berfungsi untuk berenang dan menangkap mangsa. Nah, yang ini adalah anatomi Nautilus. Nautilus ini mirip dalam bentuk umum untuk cephalopoda dengan kepala menonjol. Dan ini dia memiliki lebih banyak tentakel dari cumi-cumi lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada anatomi gurita. Gurita adalah hewan moluska dari kelas cephalopoda. Kaki hewan terletak di kepala. Ordo Octopoda dengan terumbu karang di samudra sebagai habitat utama. Nah, tubuh cumi-cumi dibedakan atas kepala, leher, dan badan. Di depan kepala terdapat mata yang besar dan tidak berkelopak. Mata ini berfungsi sebagai alat untuk melihat. Masih di dekat kepala terdapat sifon atau corong berotot yang berfungsi sebagai kemudi. Sebelah sifon terdapat kelenjar tinta warna hitam mengandung pigmen melanin. Fungsinya yaitu melindungi diri dalam keadaan bahaya. Cumi-cumi menyemprotkan tinta keluar sehingga air menjadi keruh. Cumi-cumi dapat meloloskan diri dari lawan. Sistem pembuluh darah cumi-cumi adalah sistem pembuluh darah tertutup. Jadi, darah seluruhnya mengalir di dalam pembuluh darah. Hewan ini bernafas dengan ingsan yang terdapat di rongga mental. Seperti gambar di samping, yaitu ada anatomi cumi-cumi Loligo sp. Nah, ini gambar sotong atau sepia sp. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Imro'atus Saadah. Kepadanya saya persilahkan. Kelas keempat dari moluska ada Scapopoda. Scapopoda ini merupakan golongan dari cangkang gading. Scapopoda merupakan kelas terkecil dari moluska laut dan jarang ditemukan. Umumnya disebut sebagai keong gigi atau gading karena cangkangnya ini meruncing dari ujung depan ke ujung belakang. Bentuknya melengkung, bagian dalamnya berongga serta kedua ujungnya terbuka. Nah, ini strukturnya seperti ini, jadi agak melengkung. Di kedua ujungnya ini terbuka. Untuk kaki dan kepalanya kecil, berbentuk proboscis, tersembul pada apertur anterior yang lebih besar. Pada kepala terdapat mulut dan semacam tentakel, yaitu captacula. Tetapi Scapopoda ini tidak memiliki mata. Warna tubuhnya putih coklat, putih hijau, atau kekuningan. Tidak memiliki insang, jantung, dan pembuluh darah. Jadi sistem peredaran darahnya nanti termasuk sistem peredaran darah yang terbuka. Habitatnya hidup di dalam pasir atau lumpur dan terpendam di bawah permukaan. Nah, ini tadi gambarnya. Sebagian tubuhnya nanti bisa dilihat dari atas permukaan karena sebagian ini ada di atas permukaan pasir dan sebagiannya lagi ada di dalam pasir. Untuk anatominya, tubuh
Scapopoda ini tersusun dari gonad, terus ada kelenjar pencernaan, ada nephridium. Nephridium ini sebutan ginjal. Lalu ada anus. Untuk sistem sarafnya ada ganglion pleural, cerebral, sama ganglion pedal. Ada cangkang dan mantel, ada mulutnya ini. Lalu di dekat mulut ada semacam tentakel, namanya captacula. Nah, untuk yang sebelah kiri ini captaculanya. Lalu untuk ruang kosong antara tubuh dari hewan ini sama cangkangnya, ini kan ada ruang kosong. Nah, ini itu disebut sebagai rongga mantel, sebagai tempat masuk keluarnya air. Contoh spesies yang paling familiar pada kelas Scapopoda ada Dentalium vulgar. Gambarnya seperti ini di bawah ini. Hidupnya di laut, dalam pasir atau lumpur. Jadi dia sebagian tubuhnya itu tenggelam di bawah permukaan pasir. Sebagiannya lagi di atas permukaan pasir. Memiliki cangkok atau cangkang yang bentuknya silinder dengan kedua ujungnya terbuka. Ujung salah satunya ini lebih besar dibanding ujung yang satunya lagi. Panjang tubuhnya sekitar 2,5 sampai dengan 5 cm. Di dekat mulut ada captacula atau tadi seperti tentakel. Captacula ini berupa filamen kontraktif yang bersilia. Ini merupakan alat peraba. Fungsinya untuk menangkap mikroflora dan mikrofauna. Kelas yang kelima yaitu ada Bivalviata atau Lamellibranchiata atau Pelecypoda. Ini termasuk kelas kerang-kerangan. Habitatnya di air tawar, dasar laut, danau, kolam, atau sungai yang airnya banyak mengandung zat kapur. Kelas ini disebut Bivalvia karena berasal dari dua kata, yaitu bi yang artinya dua dan valva yaitu katup. Jadi kelas ini merupakan kelas hewan yang memiliki sepasang katup yang dihubungkan oleh semacam engsel. Disebut Pelecypoda berasal dari kata pelekis yang artinya kapak kecil dan podos yaitu kaki. Jadi hewan ini memiliki kaki yang berbentuk kapak pipih dan dapat dijulurkan keluar. Disebut juga sebagai Lamellibranchiata. Di sini ada kata lamella yang artinya lembaran karena insangnya itu berbentuk lembar-lembaran. Cangkok pada kelas ini dapat membuka dan menutup dengan bantuan otot aduktor. Nah, ini gambarnya. Jadi dia itu punya dua katup yang dihubungkan kayak semacam engsel. Nah, atau ini. Lalu kakinya ini bisa dijulurkan keluar. Cangkoknya fungsinya yaitu sebagai pelindung tubuh dan biasanya bagian dorsal lebih tebal dibanding ventral. Pada sayatan melintang, cangkoknya terdiri dari 3 lapis, yaitu dari lapisan luar ke dalam, terdiri atas periostracum yang tersusun dari zat kitin. Yang di bawahnya ada prismatik, yaitu kristal kalsium karbonat yang berbentuk prisma. Yang di bawahnya lagi ada nacreas, yaitu kristal kalsium karbonat yang halus dan merupakan lapisan mutiara. Kepalanya tidak nampak dan kakinya berotot. Nah, ini yang kiri bagian penampang melintang dari tubuh Pelecypoda.
atau bivalviata. Di sini ada ligamen engsel, ada insang, ada rongga mantelnya juga. Terus yang sebelah kanan ini penampang melintang dari cangkok dan mantel. Untuk yang atas ini cangkok, yang bawahnya mantel. Lapisan paling atas tersusun dari periostracum yang ini. Di bawahnya ada lapisan prismatik. Lalu di bawahnya ada lapisan nacreas. Lapisan nacreas ini juga sebagian menyusun dari mantel. Di bawahnya ada sel penghasil nacreas. Di bawahnya lagi, yang paling bawah dari mantel ada sel epitel bersilia. Kerang bernafas dengan 2 pasang insang dan bagian mantel. Insangnya berbentuk lembar-lembaran atau lamela yang banyak mengandung batang insang. Jadi insangnya ini tersusun dari beberapa batang insang. Sementara itu, antara tubuh dan mantelnya ada rongga mantel, yaitu ruang kosong antara tubuh sama cangkangnya. Ini berfungsi sebagai jalan masuk keluarnya air. Sistem pencernaan pada bivalvia sudah lengkap, yaitu dari mulut sampai anus. Makanannya ada protozoa, diatom, dan lainnya. Makanan akan dicerna di lambung dengan bantuan getah pencernaan dan hati. Sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, ini contohnya dari kerang darah atau Anadara granosa. Nah, ini yang sebelah atas, kiri atas, ini gambarnya. Pasti kita semua sudah sangat familiar dengan kerang darah ini. Bahkan sudah pernah kita lihat dan makan. Untuk anatominya ini bisa dilihat. Nah, ini kakinya. Kakinya ini berbentuk seperti kapak yang tipis. Untuk insangnya ini berupa lembar-lembaran atau lamela. Lalu ada otot aduktor, ada 2, yang ini sama yang ini. Nah, otot ini biasanya itu kalau kita makan kerang, kita ambil dagingnya, biasanya ada semacam otot yang masih menempel di cangkang. Ada 2 biasanya di kedua sisi. Nah, itu ternyata otot aduktor dari kerang yang fungsinya untuk membuka dan menutup cangkang. Contohnya yang kedua ada kijing air tawar atau Pylsbrioconcha exilis. Habitatnya ini bisa kita jumpai pada sungai. Nah, ini anatominya. Nah, ini kakinya. Bisa dijulurkan keluar dan bentuknya kapak pipih. Juga mempunyai otot, 2 otot aduktor. Siklus hidup dari kerang dimulai dari yang sebelah kiri. Di sini ada kerang dewasa jantan dan betina. Jadi hidup reproduksi dimulai ketika kerang jantan dewasa melepaskan sperma ke dalam air. Di dalam air, sperma ini akan masuk ke dalam tubuh kerang betina melalui sifon air masuk. Nah, sifon air masuk ini salah satu bagian tubuh dari kerang yang letaknya itu di dekat anus. Selain sifon air masuk, nanti juga ada sifon air keluar. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh betina, bertemu dengan ovum, kemudian berkembang
terjadilah fertilisasi menjadi zigot. Nah, zigot ini di dalam insang, tepatnya dalam ruang mantel, akan berkembang menjadi larva. Larvanya namanya larva Glochidium. Larva Glochidium ini akan keluar dari tubuh induknya. Kemudian larva ini akan keluarnya melalui sifon air keluar. Kemudian Glochidium akan menempel pada insang ataupun dari sirip ikan, dan larva Glochidium ini bersifat parasit. Kemudian setelah menempel pada insang ataupun sirip ikan, akan berkembang menjadi kista. Kista kemudian akan keluar menjadi kerang muda. Kerang muda berkembang menjadi kerang dewasa, dan ini akan menjadi siklus kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian dan tutur kata kami. Jika nanti teman-teman masih ada yang bingung ataupun tidak paham atau tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan mengenai Annelida dan Moluska, silakan nanti bisa didiskusikan di forum diskusi di WhatsApp group nanti pada jam keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.